Perhatian, konten ini bersifat informasi saja untuk Anda dan tanpa ada maksud mendoktrinisasi Anda, apalagi mematahkan kepercayaan Anda pada kitab maupun buku-buku sebelumnya. Oleh karena itu, kebijakan perspektif Anda sangat dibutuhkan di sini. Percaya atau tidak, itu terserah Anda tanpa ada paksaan, karena yang maha benar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Satu, Tuhan seluruh makhluk di alam semesta ini. Konten ini bersumber dari buku yang berjudul Berjumpa 26 Nabi yang ditulis oleh Argawi Kandito dan diterbitkan oleh Pustaka Pesantren LKIS. Dalam buku tersebut, sang penulis mengisahkan pengalaman spiritualnya. Oleh karena itu, sekali lagi saya ucapkan, kebijakan perspektif Anda sangat dibutuhkan di sini. Percaya atau tidak percaya, itu terserah Anda tanpa ada paksaan. Berjumpa dan berdialog dengan Nabi Khidir alaihi salam. Assalamualaikum ya Nabi Khidir, aku ingin mengenal engkau lebih jauh. Bisakah engkau bercerita tentang asal-usulmu? Aku lahir tahun 3046 sebelum Masehi di tanah Arab, tepatnya di sebelah selatan Madinah. Ayahku bernama Hasan bin Yusro. Ibumu? Aku tidak tahu siapa ibuku, sebab beberapa hari setelah melahirkan aku, ibuku meninggal, dan aku tidak pernah diberitahu tentang ibuku. Saat kecil, aku diasuh oleh bibiku, adik ayahku yang bernama Fatimah binti Yusro. Jadi, engkau lebih tua dari Nabi Ibrahim? Ya, aku lebih tua dari Nabi Ibrahim. Tolong jelaskan bagaimana engkau pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah. Sejak lahir, aku sudah menerima wahyu dari Allah. Wahyu itu berupa wahyu kenabian. Jadi, dari kecil aku sudah jadi nabi, sama dengan Nabi Isa. Jadi, aku tidak tahu wahyu yang pertama kali dengan tegas. Wahyu yang engkau sadari pertama kali tentang apa? Kapan itu engkau terima? Saat aku berusia 3 tahun, Jibril datang kepadaku. Tidak hanya itu, Jibril bahkan membawa serta teman-temannya yang jumlahnya banyak sekali, kira-kira 10.000 malaikat. Jibril memberitahu aku jumlah kawan-kawannya itu dan maksud kedatangannya menemuiku. Apa pesan khusus Jibril ketika itu? Aku diberitahu bahwa aku tidak akan mati. Aku diberi oleh Allah umur yang sangat panjang, selamanya. Oleh karena itu, hingga kini aku masih hidup. Meskipun aku sudah lama hidup, namun tidak ada satupun orang yang mampu mengenaliku, sebab aku senantiasa berkeliling dunia dan mengubah tampilan sesuai kondisi yang aku inginkan. Ya, aku diberi kekuatan dan izin oleh Allah untuk melakukan yang demikian. Apa ajaran yang engkau bawa? Orang-orang tidak akan mengerti tentang ajaranku, meskipun ajaranku tidak kalah mulia dengan ajaran Nabi dan Rasul yang lain. Kenapa ajaran yang engkau bawa sulit dimengerti? Aku memiliki ilmu prediksi tingkat tinggi. Ilmu ini seringkali aku sampaikan dengan apa adanya, sehingga orang kebanyakan tidak akan mampu menggunakan akalnya untuk mencapai arti dari apa yang aku maksud. Sebagaimana ajaran yang aku sampaikan kepada Musa, dan dia pun tidak sanggup mengikutiku. Ilmu prediksi yang engkau miliki itu, apakah tidak bisa diturunkan kepada orang lain? Aku tidak tahu, karena itu kewenangan Allah. Ilmu itu diberikan Allah langsung kepadaku tanpa perantara. Kapan ilmu itu engkau terima? Ketika aku berumur 10 tahun, waktu itu aku sedang bermain di pantai. Ya, dari kecil aku suka bermain di pantai dan berjalan menyusurinya. Kebiasaan itu berlangsung hingga kini.
Aku sering keliling dunia dengan menyusuri pantai. Apa yang engkau rasakan ketika ilmu itu menyetubuh? Aku merasakan pusing yang luar biasa. Perasaanku juga tidak karuan, tidak enak. Dari kejadian pertama itu, aku menjadi selalu waspada. Waspadaan itulah yang menjadi dasar munculnya kemampuanku untuk memprediksi kejadian apa yang akan terjadi kemudian. Sebelum kejadian itu, apa ada tanda-tanda aneh lainnya? Biasa saja, aku seperti anak-anak pada umumnya. Sebelumnya engkau diajari untuk meningkatkan spiritualitas? Tidak ada orang yang mengajariku. Aku mendapatkan langsung dari Allah. Sampai sekarang pun, aku tidak mempunyai guru spiritual. Mungkin sampai nanti aku juga nggak punya. Apakah orang tuamu tahu tentang keanehan yang engkau alami? Semenjak kecil, aku sudah terlepas dari keluargaku. Mereka tidak tahu perkembanganku. Apa masa kecilmu tidak berada pada keluarga yang harmonis dan penuh kedamaian? Kehidupanku sangat keras. Apakah hingga sekarang Nabi masih sering mendapatkan wahyu? Aku ditugasi oleh Allah untuk ngomong jagat, memelihara jagat agar selalu dalam keserasian dan keseimbangan. Aku masih punya tanggung jawab untuk itu. Apakah engkau berkeluarga? Aku hidup sendiri. Sampai kapan engkau akan mengembara? Sampai kapanpun, selama aku suka dan selama jabatan itu masih aku emban. Pendeknya, selama Allah menginginkan. Engkau bisa berumur sangat panjang, sementara orang-orang lain umurnya relatif pendek. Apa sebabnya? Karena aku tidak mempunyai janji, sementara orang-orang lain memiliki janji. Selain itu, aku bertugas sebagai pamong jagat. Selama jagat masih ada, maka aku pun ada. Akan tetapi, ketika Allah sudah menghendaki aku untuk diganti, mungkin berakhir pula hidupku. Janji apa? Janji terhadap ruhnya sendiri. Manusia tidak akan ingat masa perjanjian itu. Dalam janji itu, salah satunya tentang umur masa hidup di dunia. Apakah itu ada kaitannya dengan syahadat dalam kandungan seperti diceritakan dalam ayat Alastu birobbikum, bala sahidna? Itu ada kaitannya, pokok-pokok dasarnya itu. Bisa nggak manusia memperpanjang umurnya menjadi lebih panjang dari perjanjian? Bisa, tetapi melalui ibadah-ibadah yang panjang, yang itu sangat berat. Nabi, spesifikasimu itu apa? Maksudmu? Maksudku, ajaranmu itu untuk apa? Aku banyak mengajarkan tentang ilmu kesabaran, ma'rifatullah, makna, dan hakikat. Apa bedanya Nabi Khidir dengan Kilir? Kilir itu nama kecilku. Apakah setiap orang bisa mengontakmu, wahai Nabi? Hanya orang-orang tertentu yang diberikan kelebihan ilmu. Apakah engkau punya kewarganegaraan? Punya. Aku punya kewarganegaraan hampir di setiap negara. Akan tetapi, aku tidak memakai nama Khidir. Namaku bisa berganti-ganti. Rupa maupun umur juga bisa berubah sesuai dengan karakteristik masing-masing negara. Wah, punya KTP dong? Iya, aku punya. Sekarang, Nabi punya murid nggak? Aku tidak pernah punya murid, karena ajaranku sangat sulit dipahami oleh manusia. Maka, banyak manusia tidak sanggup menjadi muridku. Nabi Musa saja gagal. Wallahu a'lam bishawab. Pengantar penulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku ini menuliskan pengalaman spiritualku berkomunikasi dengan 26 nabi, yaitu nabi-nabi yang disebutkan dalam Al-Quran, yang sangat dikenal oleh para muslim. Dialog ini hanya sebatas mengupas tentang pengalaman para nabi dalam menerima wahyu yang pertama, dan sekilas tentang peristiwa-peristiwa yang pernah dialami oleh mereka. Dialog ini merupakan perjumpaan spiritual antara aku dan para nabi. Semua yang aku tulis adalah murni dari hasil dialog, tanpa memasukkan informasi-informasi atau referensi-referensi lain di luar dialog. Metode yang aku jalankan adalah dialog langsung dan mencatat apa yang ada, pengetahuan-pengetahuan yang sebelumnya aku ketahui,
aku konfirmasikan kebenarannya dengan mitra dialog. Sebagian yang aku tanyakan ada yang dibenarkan, dan sebagian juga ada yang diluruskan kebenarannya. Tentu wajar saja jika apa yang dipaparkan dalam buku ini nantinya berbeda dengan persepsi banyak orang. Penulisan buku ini mungkin saja merupakan fenomena baru, mengingat pengalaman spiritual semacam ini pada periode-periode sebelumnya hampir tidak ada yang diceritakan secara vulgar. Para spiritualis kebanyakan menyampaikan pengalamannya dalam bentuk puisi-puisi yang bahasanya bersifat simbolik. Alasannya barangkali adalah karena tidak ada kata yang dapat menggambarkan dengan tepat tentang pengalamannya itu. Jika pengalamannya itu dituliskan dengan vulgar, dikhawatirkan akan terjadi kesalahan pemahaman. Alasan lain adalah kekhawatiran timbulnya kesombongan bagi si spiritualis itu sendiri jika dirinya menceritakan pengalaman spiritualnya. Akibatnya, informasi tentang realita dunia spiritual sedikit sekali yang terkuak, dan referensi tentang dunia spiritual juga menjadi sangat minim. Tujuan penulisan ini pada dasarnya adalah berbagi informasi dari hasil konfirmasi yang aku lakukan atas kisah-kisah Nabi. Tentu saja ada hal-hal baru yang dapat kita peroleh, terutama tentang pengakuan para nabi tentang pengalaman penerimaan wahyu yang jarang ditemukan di berbagai referensi yang selama ini ada. Selain tujuan itu, aku juga ingin mengajak kepada pembaca untuk senantiasa ingat bahwa ada keadaan lain yang bersifat gaib yang selama ini kurang mendapatkan perhatian. Karena selama ini hal-hal yang berkaitan dengan gaib kebanyakan hanya diklaim sebagai sesuatu ilusif, hanya berkaitan dengan jin dan dunia jin, dan tingkat kebenarannya banyak diragukan, bahkan tidak diakui. Terus terang, ada keresahan yang timbul di benak penulis ketika merenungkan tentang pemikiran yang seperti itu. Sebab, dampak dari kondisi itu adalah berkaitan dengan validitas kebenaran itu sendiri. Ketika dunia gaib tidak diperhitungkan, menurut penulis kebenaran sendiri sudah terdangkalkan maknanya. Kalau kebenaran sendiri sudah terdangkalkan, lantas bagaimana kita akan menjadi nafsul al-mutmainnah yang dijanjikan oleh Tuhan untuk ditempatkan di surganya? Kalau kita perhatikan, semua manusia sebenarnya sedang dalam proses berebut dan menuju kebenaran absolut. Karena kebenaran yang absolut itu bersifat abstrak dan diliputi oleh atmosfer relativitas. Orang menekuni ilmu untuk menemukan kesejatian kebenaran itu. Ilmu dimaknai oleh orang Jawa sebagai ngelmu, angel yang durung ketemu. Akan tetapi kalau sudah ketemu, ia akan membuat segala sesuatu menjadi lebih mudah. Hidup menjadi lebih berarti, lebih membahagiakan, mendongkrak kesejahteraan, dan sebagainya. Angel atau kesulitan terletak pada proses pencariannya yang membutuhkan banyak waktu, banyak tenaga, banyak biaya, serta pengorbanan-pengorbanan lain. Meskipun memerlukan pengorbanan ekstra, ilmu seseorang ternyata bersinggungan dengan ilmu orang lain yang terkadang sejalan dan terkadang pula berhadapan secara diametral, berebut kebenaran. Atmosfer relativitas yang cenderung membiaskan kebenaran memengaruhi pola pikir dan persepsi seseorang dalam mengindikasikan ilmu. Persepsi sendiri sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang melatar belakangi cara berpikirnya. Sedangkan cara berpikir akan memengaruhi cara bertindak, juga perkataan. Sekali lagi, tiada sebersit pun maksud dari penulisan ini untuk menyombongkan diri. Alasan terkuat hanyalah untuk berbagi pengalaman spiritual belaka. Meskipun aku meyakini pengalamanku ini merupakan kebenaran, mungkin saja Anda para pembaca yang budiman berbeda pendapat tentang hal ini, karena kebenaran absolut hanyalah milik Tuhan, bukan perilaku yang bijaksana kalau aku mengklaim bahwa ini yang paling benar. Aku hanya bisa mengatakan sebagai akhir pengantarku ini, wallahu a'lam bishawab, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penulis Argawi Kandito.